Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu orang yang setia ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur hari ini ada beberapa saudara kita yang sakit, termasuk Ibu Gembala Sidang, nanti kita berdoa ya. Namun yang terpenting mari kita dengar firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan untuk kita terus menjaga prokes ya, menjaga protokol kesehatan, jaga keluarga, jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan lebih sering. Kalau perlu sehari mandi 3 kali kalau sering kegiatan keluar. Ya, kadang virus itu bisa menempel di baju, menempel di badan ya. Jadi tetap berhati-hati, jangan sembrono. Hiduplah dengan menjaga protokol kesehatan, jaga keluarga, cinta keluarga. Amin Bapak Ibu, Saudara ya. Kemarin saya habis dari NTT, puji Tuhan pulang dengan selamat walaupun hampir tidak bisa berangkat terbang karena agak terlambat tes. Ternyata setelah muter-muter rumah sakit kembali ke bandara, alat tes baru sudah muncul. Jadi hanya butuh waktu setengah jam, tidak ada 15 menit tok mungkin. Sudah dapat langsung diketahui alat tes yang baru ya. Sistemnya tiup, tidak diogrok-ogrok lagi saudara, tapi ditiup, pakai tiup. Itu dalam tempo ya paling maksimal 15 menit sudah ketahui positif atau negatif virus corona. Ya, semakin canggih. Saya tinggal di NTT, di lingkungan di mana belum ada kasus. Nah, itu puji Tuhan di sana belum ada kasus. Ya, di wilayah-wilayah yang belum ada kasus artinya belum ada yang terinfeksi. Nah, kita tinggal di kota Semarang yang sudah banyak terinfeksi. Jadi kita mesti hati-hati ya. Baik. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tetelestai. Saudara, tetelestai itu artinya begini. Seorang seniman yang sudah menyelesaikan karyanya, kerjanya, maka dia akan mengatakan tetelestai. Kenapa? Sudah tidak bisa dibuat lebih baik lagi. Ya sempurna, sudah selesai. Itu seorang seniman. Seniman tidak bisa dibatasi waktu pembuatannya. Kamu harus seminggu selesai ya, atau kamu harus 2 hari selesai ya. Kalau dia dibatasi waktunya, biasanya hasilnya tidak maksimal. Terkadang bisa jadi dalam tempo singkat, hitungan menit jadi. Tapi ada juga seniman yang membutuhkan waktu ratusan tahun bahkan, sampai diturunkan baru jadi. Ya, seperti lukisan di Vatikan. Itu sampai 3 generasi baru lukisan itu jadi. Jadi saudara sekalian tidak bisa dipatok waktu, tapi pada dasarnya ketika dia selesai dia mengatakan tetelestai, oh ini sudah maksimal. Oh ini yang sudah terbaik, ini yang paling pas. Nah, itulah tetelestai. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika di kayu salib, kata yang ke-7 sebelum dia menghembuskan nafas. Dia mengatakan tetelestai, selesai, sempurna. Ya. Nah, saudara sekalian, kita pun tahu bahwa kita akan senang, sukacita kalau pekerjaan kita ini selesai, tuntas. Kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu hasilnya maksimal, kita juga senang, sukacita. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan tetelestai, selesai, sempurna, dia ingin mengatakan kepada kita, engkau ini ciptaan yang baru. Kenapa? Karena kita dibentuk ulang, dikreasi kembali
seperti rancangannya yang semula. Dia bentuk kembali diri kita. Kamu ciptaan yang baru. Itu keajaiban Tuhan. Kita tahu dia adalah penjunan, kita ini tanah liat, saudara sekalian. Ya, dia penjunan, kita tanah liat. Satu keramik kalau sudah jadi, lalu pecah, bagaimana memperbaikinya? Tidak ada cara lain selain dihancurkan. Tidak ada cara perbaikan. Hidup manusia juga sama. Sebenarnya kita tidak bisa diperbaiki. Dosa yang sudah melekat dalam diri kita itu tidak bisa diperbaiki. Tetapi itulah yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kemahakasihan Tuhan kepada kita. Bahwa dia menyatakan kepada kita, kita bisa diperbaiki. Yang percaya di dalam darah Yesus bisa dipulihkan. Yang percaya dalam darah Yesus sanggup mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Amin saudara. Ya. Oleh sebab itu kita sebulan ini akan belajar apa arti tetelestai. Ya. Nah, sebelum sampai kepada hal itu, kita tahu bahwa setiap pernyataan dari Tuhan Yesus itu mengandung kuasa, mengandung makna, saudara. Termasuk sebelum dia mengatakan tetelestai selesai, dia mengatakan aku haus. Ketika disalib, Tuhan mengatakan dia sedang kehausan. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus menolak waktu diberi minum. Dia menolak diberi minum, tetapi kenapa akhirnya dia justru minta minum? Ya, karena dia kehausan. Ini sebuah pernyataan yang ironi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pernah memberikan atau menyampaikan atau menawarkan untuk mendapatkan air hidup yang kekal. Ya. Nah, kita mau belajar lebih dahulu tentang hal itu. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 ayat 30. Di pernyataan ini tentang kematian Tuhan Yesus dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ia berkata supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, aku haus, saudara. Nah, saudara sekalian, ini sebuah ironi karena Yesus adalah sumber hidup. Dia menawarkan, tetapi barang siapa ya minum yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Mengapa justru Yesus mengalami kekurangan air? Dia mengalami dehidrasi dalam tubuhnya. Ya, seperti banyak sebuah ironi saudara sekalian. Tetapi kita percaya ini ada satu makna yang dalam, yang terkandung sampai dia mengatakan ini suatu yang sempurna. Nah, kita mau belajar. Yang pertama saudara, bahwa Yesus Kristus itu menyatakan akan menggenapi setiap rencana Allah hingga akhir, dan Tuhan Yesus itu selalu taat kepada Bapanya. Yesus taat
Termasuk di mana hal ini membuktikan ketika Yesus ada tergantung di atas kayu salib, dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia tidak menggunakan kealahannya. Ya, tidak menggunakan semua itu. Saudara sekalian, di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika dia disalib, dia 100% ada malah manusia. Dia tidak menggunakan kekuasaan, dia taat kepada Bapaknya. Mestinya dia bisa untuk memberikan perlawanan, tapi dia tidak melakukan. Ya, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menyatakan setiap pernyataan firman. Dia harus menggenapi semuanya, saudara sekalian. Ya, di dalam Ibrani ya, pasal yang ke-15 menjadi pembeda bagi kita, saudara sekalian, ya. Dikatakan di sini Ibrani 4 ayat yang 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus manusia 100% ketika disalibkan. Sebagai manusia, dia menanggung kelemahan, rasa sakit, bahkan kematian. Dia mengalami cobaan semacam itu, tetapi tidak berbuat dosa. Ini untuk menggenapi semua nubuatan. Ini untuk menggenapi semua kebenaran firman. Ini untuk menggenapi bahwa Yesus taat kepada Bapaknya. Saudara sekalian, dalam tekanan seringkali orang akan berusaha untuk lari. Ya, bahkan tanpa tekanan sedikit pun orang bisa lari. Ketika saya kunjung ke NTT kemarin, saudara, godaan yang pertama apa, saudara? Yang pemandunya langsung bilang, Pak, di sana pantainya bagus loh. Langsung dia, udaranya seger. Di sini dulu, Pak. Nah, misinya jadi lupa, saudara. Tetapi kita berkeputusan, wong di sana kita menjalankan misi kemanusiaan. Jadi harus tuntas dulu. Dan ternyata kalau mengerjakannya memang tidak pernah kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang lain. Begitu banyak, kondisinya begitu berat. Ya, saudara sekalian, kita pun di dalam diri kita, mungkin kita ada kekuasaan, saudara. Tetapi pastikan kita ketika mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan tuntas, sesuai dengan rencana. Amin, saudara. Bukankah cross atau salib itu tanda supaya kita belajar? Ada banyak orang pekerjaannya tidak pernah selesai karena dia menggunakan kekuasaan yang hanya sedikit. Misalkan, misinya pergi kerja, tapi sampai di kota tempat dia kerja, tidak kerja dulu, jalan-jalan dulu, cari kuliner dulu. Nah, waktunya habis, jam kerjanya sudah nggak ada. Saya nggak tahu ya, pegawai zaman dulu ya gitu tuh, datang terlambat baca koran, nanti jam 11, leha-leha terima 1-2 orang, jam makan siang. Jam makan siang dibablaskan jam 2. Jam 2, jam 3, jam 4 sudah siap-siap pulang. Jadi efektif kerja cuma 3 jam. Gimana mau maju? Gimana mau selesai? Ya gak pernah selesai. Akhirnya ambil jam lembur terus. Lembur tiap hari, itu menunjukkan ketidakmampuan dia mengelola waktu.
Tapi kalau kita mau belajar tetelestai, Tuhan lihat, dia selesaikan misinya, dia taat. Dia punya kekuasaan untuk keluar dari itu, tapi dia tidak melakukan. Dia lakukan. Di dalam tekanan, justru disitulah Tuhan menunjukkan kesungguhan di dalam dia mengasihi kita. Menggenapi seluruh yang Tuhan perintahkan. Amin saudara. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kita mau teladani Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mari kita baca sama-sama dalam hal ini. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus ingin menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga dia mau mengorbankan diri. Ya, dia mau mengorbankan diri. Tidak ada satu orang pun yang dapat mencabut nyawa Tuhan. Sekalipun dia di dalam kondisi kemanusiaannya, tidak ada satu pun yang bisa. Sampai dia menyerahkan nyawanya ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Artinya itu kehendaknya sendiri. Ketika dia sampai di sana, saudara sekalian, maka Tuhan ingin menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga dia rela mengalami penderitaan yang besar. Tergantung di kayu salib, dipermalukan. Dia mengalami deraan yang tidak manusiawi supaya kita diselamatkan. Kita tidak binasa. Oleh karena pengorbanannya, maka dia menggantikan posisi kita yang seharusnya menanggung dosa. Harus binasa. Tetapi karena kita percaya di dalam pengorbanannya yang 100% selesai, sempurna, maka sempurna pula kasih-Nya. Saudara sekalian, kesungguhan ini menjadi hal yang penting. Yesus menyatakan betapa besar kasih-Nya. Sangat mudah Tuhan untuk sangat lebih mudah untuk Tuhan menggantikan manusia. Dia pernah mengatakan, Lukas 3 ayat 8. Ya. Jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, apa? Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Orang beranggapan, oh bapak Abraham itu bapak orang beriman. Iya betul saudara. Tapi bukan artinya orang-orang berdosa bisa ditoleransi Tuhan. Lebih gampang Tuhan menciptakan keturunan yang baru dari Abraham dari sebuah batu daripada dari anak-anaknya. Artinya Tuhan bisa menggantikan posisi-posisi kita. Tapi Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan mencintai sebuah proses dan Tuhan menghargai tentang yang namanya pertobatan. Kesadaran kita untuk berbalik kepada Tuhan, Tuhan sangat hargai saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, bahwa kita harus menyadari betapa besar apa yang sudah dikerjakan Tuhan. Kasih-Nya begitu besar. Oleh sebab itu kita harus lebih lagi memahami tentang kasih Tuhan. Kisah Para Rasul 28 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka apa? Berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Allah menghargai proses pertobatan. Kalau kita bertobat, berbalik, maka Tuhan bersedia untuk mengampuni.
Sangat mudah Tuhan membinasakan kita. Lebih gampang dibinasakan dibuat baru. Tetapi Tuhan menghargai di mana nilai pertobatan. Demikian juga Tuhan menghargai kesungguhan kita untuk berbalik dan mendapatkan keselamatan. Saudara kalau memahami tentang tetelestai, tentang sampai Tuhan kehausan, betapa Dia cinta kita, harusnya kita juga punya kesungguhan yang sama. Tuhan sungguh-sungguh mengampuni kita. Apakah kita sungguh-sungguh juga bertobat di hadapan Tuhan? Saudara mau pekerjaan saudara selesai? Sungguh-sungguhlah. Ada banyak orang pekerjaan tidak selesai. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh mengerjakan. Tidak benar-benar dengan segenap hati melakukan. Ada banyak orang pengen ke NTT ya, biayanya tinggi ya. Sangat tinggi biayanya. Habisnya banyak. Tetapi kesana seperti kesannya kayak reporter, tahu gak? Ada banyak pendeta kesana, pergi ke sana. Kesannya tidak menolong, tidak membantu, tapi kayak reporter, tahu gak? Oh sana dicepret, ini apa namanya, rumah rubuh, ini gereja rubuh, nanti dia selfie. Kan konyol saudara. Lebih banyak itu yang dikerjakan tapi tidak ada bantuan sama sekali. Tangannya tidak terulur untuk menolong. Nanti muter-muter, NTT kan luas sekali saudara. Ada Alor, ada Rote, ada Flores. Nanti jalan-jalan dong, habisin uang doang. Enggak sungguh-sungguh untuk menolong. Saya cuma di satu pulau. Itu cuma 3 desa. Cuma 3 desa saja. Kehabisan waktu berangkat pagi pulang malam. Saudara sekalian, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh? Pekerjaan Tuhan harus juga dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya sempurna. Pekerjaan yang saudara sekalian tekuni, mau bisnis, mau toko, mau usaha apapun, atau karir pekerjaan, atau pendidikan, ya kan? Kalau tidak dikerjakan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, hasilnya jangan diharapkan bagus, pasti enggak bisa. Kalau kita mau selesai, tetelestai, selesai, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan segenap hati, pasti hasilnya maksimal. Sedangkan dilakukan dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap hati, belum tentu hasilnya maksimal. Apalagi kalau sekedar disambi saudara, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Sampai di sini saudara memahami, ya paham ya saudara ya. Jemaat Tuhan yang di rumah, pahami hal ini. Kita belajar tentang tetelestai. Di mana kandungnya sangat dalam. Tuhan sampai kehausan menebus kita. Dia sumber air. Air itu sampai kering. Mana dengan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh. Sungguh itu akan mendukakan hati Tuhan. Yang ketiga, Yesus Kristus menyatakan jaminan kemenangan bagi kita karena segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. 1 Korintus pasal yang 15 ayat 27 mengatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Yesus berkuasa penuh, tetapi dalam kuasa segala sesuatunya ditaklukkan dalam dirinya oleh karena darahnya. Karena itu dia bisa dibangkitkan. Dia bangkit dari kematian oleh karena kuasa Tuhan. Saudara sekalian, bagi kita, kalau segala sesuatunya sudah ditaklukkan, maka kita hanya bisa bersyukur. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh
Yesus Kristus Tuhan kita. Ada kemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab dia mengalahkan kemanusiaannya sendiri. Dia tidak taklukkan oleh dosa, dia mengalahkan kemanusiaannya sendiri. Dia bangkit yang pertama. Oleh kemenangan itulah kita bisa meneladani Yesus. Maka kita tidak boleh kalah dengan pencobaan-pencobaan. Iblis tidak ada kuasa lagi. Amin saudara. Ya. Oleh karena dia tidak ada kuasa lagi, dia hanya mencoba, tak jajal, tak cobai. Nah, banyak orang jatuh itu bukan karena kuasa iblis, tetapi karena tipuannya. Iblis tidak berkuasa lagi, harus diingat dan saya akan ulang-ulang terus. Iblis tidak punya kuasa. Sehingga kita tidak bisa mengatakan gara-gara iblis. Bukan gara-gara iblis, tapi gara-gara kita yang tergoda. Iblis bikin masalah, betul. Tapi bukan itu pokok kenapa kita jatuh. Kita ini umat pemenang. Kemenangan sudah Tuhan berikan, kita cukup bersyukur. Tapi kenapa ada yang jatuh dalam dosa berulang kali? Oleh karena dia tergoda oleh rayuan iblis. Iblislah yang menggoda kita, iblis yang mencobai kita. Tetapi sangat bodoh kalau kita bisa dibuat kalah berulang kali dan beranggapan bahwa iblis masih punya kuasa. Kuasa iblis sudah ada di bawah kaki Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Itulah yang berbeda antara kita dengan orang-orang di luar Kristus. Orang di luar Kristus berupaya terus untuk mengalahkan godaan itu. Karena apa? Tidak ada darah anak domba yang menyatakan kekalahan iblis atas mereka. Sehingga mereka tetap berupaya untuk mengalahkan kuasa iblis. Tapi bagi kita, iblis sudah tidak ada kuasanya lagi. Dia tidak melakukan apapun buat kita. Ini akan memberikan kepada kita pengertian kenapa masih ada klenik, masih ada dukun, masih ada jimat-jimat, masih ada kuasa di situ. Iya, tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang di luar Kristus. Tetapi bagi kita yang di dalam Kristus itu sudah tidak berlaku, tidak ada kuasanya lagi. Kalau ada godaan semacam itu, katakan dengan tegas, darah Yesus. Usirlah iblis, maka dia lari daripadamu. Itulah kuasa Tuhan. Kita adalah umat. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, rasa di dalam hati, cobaan godaan dalam hati, bisa ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lagi kita mau dibodohi dengan tipuan iblis. Apapun bentuknya. Jangan sampai kita kembali berdosa. Karena itu bukan bagian daripada Tuhan. Karena itu dia mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kamu dicobai pun tidak melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pasti kita bisa keluar. Amin saudara. Kita ini umat pemenang. Jangan mau lagi dibohongi. Jangan mau lagi ditakut-takuti. Jangan mau lagi hati kita dibuat khawatir. Kalau kita ya saudara, memahami tentang tetelestai, maka tantangan itu bagian di mana kita yakin pasti bisa menyelesaikan. Setiap tantangan.
Entah namanya tantangan, entah namanya target, entah namanya apa ya maksudnya, sesuatu yang menjadi penghalang, percaya bersama Tuhan kita tuh pasti bisa. Kita tidak perlu lagi ditakut-takuti dengan kesulitan, dengan rumor, dengan isu. Kita tidak perlu ditakut-takuti lagi dengan keadaan, situasi, apapun. Tidak perlu kita takut. Bersama Tuhan saja kita pasti menang. Kalau kita menyadari tetelestai. Tetapi kalau orang dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan kekhawatiran, dihantui dengan ketidakpercayaan diri saudara sekalian, maka pekerjaan apapun tidak akan pernah selesai. Belum apa-apa mundur, belum apa-apa mundur, belum apa-apa mundur. Kita orang Pelmas ya, saya berharap ada yang menggantikan saya di Tagana sih sebenarnya. Di Tagana itu ada sesuatu yang unik. Kalau semua orang lari, kita datang. Kalau ada bencana, semua kan lari, melarikan diri. Kita datang. Itu orang Tagana. Ada masalah kali ini, pada lari, kita justru datang. Nah, saudara sekalian, setiap tantangan kehidupan itu adalah wahana kita untuk membuktikan kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Kalau perusahaan menetapkan sebuah target harus sampai sekian, mari kita berdoa sungguh-sungguh minta kuasa Tuhan. Jangan dihantui, ora mungkin, ndak bisa, semua lihatlah kiri kananmu, ndak bakal ada yang bisa. Justru ketidakmustahilan itu saatnya kita melibatkan Tuhan, karena Allah kita Allah yang tiada mustahil. Kalau kita mau menyelesaikan tantangan kehidupan, yakin sama kuasa Tuhan, bukan keyakinan dengan kekuatan kita. Kalau keyakinan kekuatan kita sangat terbatas, iya, tapi kita yakin dengan kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Maka kita yakin saja. Nah kalau kita yakin, apapun yang dihadapin, jadi saudara, selesai bersama dengan Tuhan. Cuman hanya mari kita berani tidak menahan diri untuk tidak senang-senang dulu, tidak memanjakan diri, tidak takut dengan situasi dan tinggal dalam zona nyaman terus-menerus. Berani tidak kita keluar dari sana? Ketika kita ada di sana, Tuhan turut bekerja, maka Dia akan mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Amin saudara. Oleh sebab itu kita belajar. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan tentang Yesus yang haus, bahwa Ia hidup itu untuk menggenapi kehendak Tuhan. Hidup kita pun demikian. Mari kita hidup itu untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Hidup menghendaki kehendak Tuhan saja. Terkadang kita ini hidup banyak sekali hanya untuk memenuhi sesuatu yang fana, yang jasmani. Ya, banyak kita mengikuti naluri kemanusiaan kita. Kita banyak sekali membuat diri kita punya toleransi dengan yang fana. Tetapi sesuatu yang rohani, kita tidak mau berupaya. Kita tidak mau berusaha lebih keras lagi. Mari saudara sekalian, pahamilah bahwa hidup kita ini untuk menggenapi kehendak Tuhan. Itulah yang utama. Dalam hal ini, maka penyangkalan diri harus dilakukan. Kalau kita ingin menggenapi kehendak Tuhan, penyangkalan diri itu pasti. Kadang kita harus menolak apa yang nyaman dari gini. Termasuk dalam hal puasa, itu menyangkal diri. Termasuk ketika kita berdoa, itu menyangkal diri. Termasuk ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, satu pilihan lagu dibandingkan lagu yang lain, itu penyangkalan diri.
Termasuk kita menyediakan waktu untuk menyelidiki kebenaran firman. Dibandingkan kita melihat YouTube atau melihat tayangan lain. Itu bagian daripada penyangkalan diri. Termasuk kita mencari hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi, yang menyenangkan kita. Dan kita menahan diri terlebih dahulu untuk kita bisa dapat melakukan peribadahan semacam ini. Itu bagian dari penyangkalan diri. Oleh sebab itu saudara sekalian, hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan adalah hidup di mana kita mematikan kedagingan dan kita memunculkan nilai-nilai rohani kita. Dan itu akan jauh lebih bermanfaat untuk hidup yang akan datang. Kita menghasilkan hidup yang lebih bermakna di dalam Tuhan dibandingkan hanya sekedar mengejar apa yang jasmani saja. Saya cerita sedikit saudara ya. Waktu pergi, jujur saya sama seperti dulu. Tidak disangu. Saudara. Di titik-titik terakhir, ya ini sama Pelmas sih. Saudara tahu bahwa Pelmas cuma disanguni itu 10 juta. Only 10 juta. Satu tiket berangkat itu 1.300.000. Hampir 1.400.000, 1.300.000. Berangkatnya 4 orang. Pulang pergi cucuk enggak mungkin sudah. Mosok di sana main gelandang, enggak makan. Baru turun langsung dikasih tahu, Pak sewa mobilnya sehari 700.000. Sehari. Rodok kelarangan. Tadinya dipesankan naik Hilux double kabin karena untuk barang, banyak barang. Kita berangkat naik pesawat, kargonya 3 juta sendiri. Kargo. Jadi cucuk, enggak cucuk. Hari pertama diantar ke restoran. Karena sudah siang ya sudah kita makan dulu ke restoran. Nah saking senangnya sana yang terkenal ikan. Oh ya ikan bakar saudara. Ikan bakar ambil yang hidup, dicengkiwing 3 kilo saudara, segini saudara. Dibagi 2 besar, ikan bakar 1. Setelah makan totalan habis 800.000. Langsung, wah kok larangan Pak ya. Langsung bubar semua saudara. Ya, hitung-hitungan jadi buyar kabeh. Wes pokoknya mangkat saya Pak tinggu saya. Nah pulang dihitung-hitung. Kita sudah bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di sana. Sudah kita pelayanan macam-macam. Tuhan tuh mengasihi luar biasa. Jadi, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar berbagai macam cara. Amin saudara. Tidak perlu khawatir. Saya sampai di rumah. Saya berangkat pulang. Uang tinggal 150.000. Kok bisa sisa? Saya tuh bingung saudara. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan tentunya dukungan dari saudara-saudara sekalian yang di tempat ini. Yang ngasih di tempat ini sih. Membuat saya bisa pulang. Itu semua karena kasih karunia. Amin saudara. Ya, Tuhan memberkati kita ya. Yang kedua saudara sekalian. Hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yang kedua, tidak lagi mengeluh tentang hidup ini, tetapi lebih banyak lagi kita bersyukur. Ya, jangan lagi banyak mengeluh. Ya, oh aku ini kurang, aku ini harusnya aku bisa dapat lebih banyak. Aku harus hidup bisa lebih senyaman orang lain. Nggak usah banyak mengeluh lagi deh. Keluhilah keluhan-keluhan yang lebih bermanfaat. Ya, mengeluhlah kenapa banyak jiwa-jiwa belum dimenangkan. Mengeluhlah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan Indonesia. Bahkan Tuhan mengatakan sampai keluhan-keluhan yang tak terucapkan pun Tuhan paham kok. Tuhan mengerti kok. Tapi keluhan kita keluhan yang lebih bermutu daripada keluhan sesuk mangan opo. Besok harus bagaimana? Tidak usah lagi mengeluh tentang hal-hal yang sepele.
Amin saudara, ya. Tidak perlu lagi kita mengeluh hal-hal semacam itu. Karena Tuhan sudah akan mencukupkan kita. Karena orang yang mengeluh saudara sekalian, pada dasarnya dia di dalam Yudas ya, Yudas pasal pertama ayat 16 katakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini orang yang suka mengeluh tentang hal-hal yang sepele-sepele semacam itu saudara. Ya, yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Jangan mengeluh lagi. Karena Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Ya, lebih banyaklah bersyukur. Yang terakhir, kita harus menang atas cobaan dosa. Kalau kita menang atas cobaan dosa, saudara sekalian, kita bisa berseru seperti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, yaitu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kalah dengan dunia ini. Selesaikanlah pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka Tuhan akan bersukacita. Sekalipun kita harus menanggung sementara dalam penderitaan, dalam kehausan. Sama seperti Yesus, Yesus juga menanggung kehausan. Dia berseru, aku haus. Itu kemanusiaan kita. Tetapi pada saatnya nanti kita akan meraih sukacita yang besar kalau kita menjadi umat yang menang. Jangan lagi mau tertipu oleh iblis. Karena iblis tidak ada kuasa lagi. Kita pasti menang. Amin.